Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Rita Solihah dan teman saya Isti Puji Astuti dan Anastasia Virgian akan mempresentasikan materi tentang apresiasi sastra anak reseptif dan apresiasi sastra anak produktif. Namun, sebelum lanjut ke materi pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian karya sastra anak. Merupakan serangkaian kegiatan bermain dengan sastra anak-anak sehingga muncul pengertian, kemampuan pemahaman, kepekaan perasaan, dan penghargaan yang baik dalam diri anak terhadap sastra anak-anak. Apresiasi sastra anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu ada penikmatan, penghargaan, pemahaman, penghayatan, dan implikasi. Sedangkan manfaat apresiasi sastra yakni dapat meningkatkan imajinasi, meluaskan wawasan tentang nilai kemanusiaan, serta dapat meningkatkan keterampilan berbahasa anak, khususnya membaca dan menulis. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Isti Puji Astuti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Puji Astuti dengan NIM 2186029. Di sini saya akan menjelaskan apresiasi sastra anak reseptif. Apa sih reseptif itu? Reseptif yaitu kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Contohnya, ketika anak mendengar sebuah petunjuk untuk memakai sepatu, anak dapat memahami petunjuk tersebut dengan benar. Apresiasi sastra anak secara reseptif merupakan sebuah penghargaan terhadap karya sastra anak-anak, baik itu berbentuk puisi ataupun prosa, dengan cara membacanya ataupun menyaksikan pementasan dramanya. Di sini ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengapresiasi sastra anak secara reseptif. Yang pertama ada pendekatan emotif. Menurut Aminuddin tahun 2004 halaman 42, yaitu pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian, bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu atau menarik. Jadi terbawa suasana. Itu salah satu apresiasi secara reseptif. Kemudian yang kedua di sini ada pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis mengantar pembaca untuk memperoleh berbagai amanat, nasihat, pandangan keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohaniah pembacanya atau si yang menyaksikannya. Itu menurut Aminuddin tahun 2004 di halaman 47 mengemukakan bahwa pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan. Tanggapan evaluatif ataupun sikap dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun agamis sehingga akan mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Maka dari itu, kita sebagai bentuk apresiasi, kita harus menunjukkan reseptif atau memahami setiap isi puisi maupun prosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Virgian dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 2186038. Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajinkan ide-idenya
sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu. Penerapan pendekatan analisis itu pada dasarnya akan menolong pembaca dalam upaya mengenal unsur-unsur intrinsik sastra yang secara aktual telah berada dalam suatu cipta sastra dan bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori sastra. Nah, di sini ada apresiasi sastra produktif. Apresiasi sastra produktif adalah apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif. Bagaimana cara kita memberikan apresiasi pada karya sastra anak secara produktif? Sikap menghargai sastra anak berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya, pemahaman, penghargaan, dan penilaian yang positif terhadap pada karya sastra anak. Penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang apresiasi anak produktif melalui pendekatan parafrastis. Parafrastis atau parafrase merupakan salah satu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa. Melalui parafrase, siswa berlatih mengubah bentuk karya sastra tertentu menjadi bentuk karya sastra yang lain tanpa mengubah tema atau gagasan pokoknya. Misalnya, prosa menjadi puisi, puisi menjadi prosa, prosa menjadi drama, atau sebaliknya. Pada kali ini saya akan mencoba memparafrase dari salah satu judul puisi, yaitu judulnya Kerbau. Kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Kerbau berwarna abu, membantu petani setiap hari tanpa lelah letih. Kerbau berekor dan bertanduk, menemani petani hingga panen tiba. Parafrase dari puisi di atas yaitu dirubah menjadi ke dalam bentuk prosa ya. Kerbau mempunyai ekor, tanduk, dan berwarna abu-abu. Kerbau membantu petani di sawah. Kerbau berguna untuk membajak sawah. Kerbau membajak sawah setiap hari tanpa mengenal lelah dan letih. Setelah membajak sawah, kerbau tetap setia menemani petani hingga panen tiba. Nah, itu ya salah satu contoh parafrase dari puisi ke prosa. Untuk selanjutnya ada pendekatan analitis. Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra tertentu dan hubungan antar unsur yang satu dengan lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Itu menurut Aminuddin pada tahun 2004. Penerapan pendekatan analitis dalam upaya meningkatkan apresiasi sastra anak SD secara produktif sejalan dengan pendapat Badriah pada tahun 2000 tentang langkah-langkah menulis puisi, yaitu mengamati suatu objek secara cermat. Selanjutnya ada tentukan tema lalu dijadikan judul puisi. Yang ketiga, susun alur atau kronologis. Selanjutnya, kembangkan menjadi cerita. Selain itu ada susunlah berurutan ke bawah, satu baris satu kalimat pendek. Jika ada kalimat yang panjang, pendekkan dengan membuang kata-kata sambung yang tidak penting. Cari kata atau kalimat yang intensitas keindahannya dan maknanya kurang kuat dengan kata-kata yang lebih indah atau konotatif dan imajinatif. Ya, yang terakhir adalah cermati terus-menerus tiap kalimat atau kata dengan memperhatikan keindahan bunyi dan penggunaan gaya bahasa bila memungkinkan. Sekianlah materi yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kami berharap materi kami dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.